Halo, balik lagi sama gua, Uncensored Investor. Di video kali ini, gua mau bahas tentang dua elemen penting yang jadi pembentuk harga Bitcoin. Banyak orang yang mungkin cuma lihat grafik Bitcoin itu harganya naik turun aja. Tapi banyak yang mungkin belum aware sama apa sih faktor utama pembentuk harga Bitcoin dan apa yang ngedorong harga Bitcoin itu bisa naik atau malah turun. Nah, di video ini, gua bakal jelasin dua fondasi besar itu dengan cara yang simple supaya kalian semua gampang ngertinya. Jadi stay tune dan tonton video ini sampai habis tanpa di-skip. Oke, sebelum gua jelasin lebih dalam, gua mau kasih gambaran besarnya dulu. Jadi harga Bitcoin itu sebenarnya bisa kita breakdown jadi dua elemen utama yang ngedorong pergerakannya. Nah, ini faktor yang paling klasik, yaitu supply and demand. Ini basic banget, hukum ekonomi yang udah ada dari dulu. Oke, kita mulai dulu dari sisi supply-nya. Jadi Bitcoin ini beda banget sama mata uang fiat kayak dolar atau rupiah. Kalau mata uang fiat itu bisa dicetak tanpa batas. Kalau Bitcoin itu supply-nya udah fix, maksimal. Cuma 21 juta yang pernah ada. Dan ini berlaku selamanya ya. Nggak ada yang bisa nambah, nggak ada yang bisa ngurangin. Nah, supply ini itu keluar lewat mekanisme yang namanya aktivitas mining ya. Jadi miner ya Bitcoin, penambang Bitcoin itu mendapat mining reward berupa Bitcoin. Tapi reward ini nggak selamanya sama karena setiap 4 tahun sekali itu ada halving event di mana jumlah Bitcoin yang masuk ke market yang di apa namanya diterima Bitcoin miner dan nantinya masuk ke market itu dipotong setengah. Artinya apa? Semakin lama Bitcoin itu semakin langka. Jadi, kalau demand-nya itu selalu naik, sementara supply-nya semakin terbatas, ya harga Bitcoin ya cenderung naik terus. Nah, biar makin jelas, gue kasih lihat datanya langsung. Kalau kalian buka CoinGecko atau CoinMarketCap ya, yang disingkat itu CMC, kalian bakal lihat sendiri supply maksimal Bitcoin itu cuma 21 juta. Nggak lebih, nggak kurang. Ya. Dan biar kalian bisa lihat sendiri, linknya nanti gue taruh di deskripsi semua. Terus kalau kalian juga bisa langsung aja googling sebenarnya, ketik Bitcoin, nanti biasanya yang paling atas itu keluar dari CoinGecko atau CoinMarketCap, tinggal klik deh. Jadi datanya udah jelas terpampang di sumber resmi. Selain supply yang terbatas cuma di 21 juta, ya, tadi gue udah jelasin ya, itu Bitcoin halving, ya. Event setiap 4 tahun sekali, jadi reward untuk Bitcoin miner dipotong setengah. Contohnya di tahun 2012 ya, itu reward Bitcoin menjadi 25 Bitcoin dari yang tadinya 50 Bitcoin. Terus di 2016 ya jadi 12 setengah turun sampai yang terakhir kemarin ya di 2024 tahun lalu itu dipotong lagi jadi tinggal 3,125 Bitcoin per bloknya. Nah, nanti 4 tahun lagi, sorry, 3 tahun lagi di 2028 itu bakal dipotong setengah lagi, jadi tinggal 1,5625. Nah, kita di 2024 ya, itu udah gue kasih tanda ya, kita di sini. Keren kan ya, nature dari Bitcoin. Artinya apa? Bitcoin baru yang masuk ke pasar, ke market, itu makin lama ya makin sedikit. Atau supply growth-nya semakin menurun setiap 4 tahun sekali. Karena supply-nya yang makin sedikit, sementara demand-nya cenderung naik, ya ini yang bikin Bitcoin jadi terus makin mahal harganya. Nah, kalau tadi kita udah ngomongin sisi supply, sekarang kita lihat ke sisi demand. Banyak orang yang ngasih nganggep Bitcoin itu cuma dipakai sama retail, ya, atau para trader yang cuma spekulasi aja gitu. Tapi faktanya, institusi besar gitu ya, bahkan pemerintah itu udah pegang Bitcoin dalam jumlah yang sangat besar, gila-gilaan. Coba ini, lihat data dari btctreasuries.net ya. Jadi
total Bitcoin yang di hold sama baik itu public company, private company, sampai government sekalipun, itu 4 juta ya, kalau di total. Itu jumlah Bitcoin yang nggak main-main ya, gitu. Ya, kalau kita lihat di sini ya, public company itu kurang lebih 1 juta ya. Ini nggak kelihatan di sini. Sorry, di bawahnya baru kelihatan. 1.049.203 ya. Terus private companies ya hampir 280.000 dan seterusnya. Jadi makin jelas kan gitu bahwa demand atau permintaan ke Bitcoin itu gak cuma datang dari investor kecil atau retail kayak kita, tapi juga dari pemain besar yang narik supply-nya dari market. Nah, selain itu ya, sampai Agustus 2025 kemarin ya, itu institusi udah mengakumulasi 1,86 juta Bitcoin. Sorry, ini sampai Juni 2025 ya. Padahal di Oktober 2024 ya, kurang lebih setahun sebelumnya lah, itu masih 1,2 juta. Ini yang menunjukkan kenaikan jumlah adopsi yang sangat-sangat signifikan ya. Naiknya 49%, hampir 50% gitu ya. Jelas ya. Terus, kalau kalian lihat di kalimat terakhir, itu ya sampai ditekankan kalau Bitcoin itu udah gak dilihat lagi atau dipandang lagi sebagai aset yang spekulatif, tapi udah sebagai reserve aset ya, atau cadangan aset ya, baik itu dari pemerintah maupun dari companies atau perusahaan. Selain treasury holdings tadi gitu ya, ada juga satu bukti ya data yang nyata kalau demand Bitcoin itu gila-gilaan, yaitu lewat ETF Bitcoin ya atau Exchange Trade Fund. Jadi sejak Januari 2024 waktu spot ETF itu resmi ya udah jalan di US, inflow-nya sampai sekarang itu udah tembus 600.000 ya. Kalau kalian lihat ini yang udah gua kasih tanda merah bulat ya, itu sampai tanggal 23 kemarin, 23 Oktober, itu udah 600. Dari tahun lalu di 11 Januari. Ya, itu jumlah yang nggak main-main ya, 600.000 Bitcoin itu sangat-sangat banyak ya. Bayangin aja, dalam hitungan tahun ya, baru baru 1 tahun bahkan gitu, ETF itu udah nyedot ratusan ribu Bitcoin dari market. Dan ini penting banget ya. Jadi supply Bitcoin kan makin terbatas karena halving. Tapi di sisi lain, demand dari institusi lewat ETF itu masuk sangat banyak. Nah, kombinasi kayak gini yang bikin bahan bakar utama untuk Bitcoin harganya selalu naik. Nah, sekarang kita coba hitung secara sederhana. Setelah halving di 2024 kemarin, reward dari miner itu jadi 3,125 Bitcoin tiap per blok ya, tiap 10 menit. Kalau dikali setahun, itu supply baru yang masuk ke market cuma 164.250 Bitcoin per tahun. Ya. Dan bandingin sama demand institusi lewat ETF tadi, ya, yang udah nyedot 600.000 Bitcoin sejak Januari 2024. Artinya apa? Ini sangat jelas ya. Demand dari satu channel aja, yaitu ETF, itu udah jauh lebih gede daripada supply baru yang masuk ke market dalam setahun penuh. Ya, udah hampir 4 kali lipatnya dibanding supply barunya. Inilah kenapa supply dan demand Bitcoin itu nggak seimbang. Supply-nya semakin terbatas, semakin langka, ya. Sementara demand-nya dari institusi itu justru semakin brutal. Ya, pasti ini yang bikin harga Bitcoin itu ya potensi naiknya sangat besar. Nah, supaya lebih jelas ya, gue kasih hitungan sederhananya. Jadi, dapat dari mana sih yang tadi itu 164.000 Bitcoin per tahun gitu ya. Jadi Bitcoin itu kan ditambang setiap 10 menit sekali ya untuk satu bloknya. Nah, karena sehari itu ada 24 jam ya,
24 jam itu sama dengan 1440 menit. Kalau dibagi 10 menit, maka keluarlah angka 144 blok per hari. Oke, sampai situ. Dan setiap blok itu sekarang kasih reward 3,125 Bitcoin. Ya, jadi sehari itu kira-kira ya tinggal dikali aja. 144 dikali 3,125 Bitcoin. Dapatlah 450 Bitcoin per hari yang ditambang. Ya, nah 450 Bitcoin per hari itu tinggal dikali 1 tahun atau 365 hari. Maka keluarlah angka 164.250 Bitcoin. Nah, itu total supply baru yang masuk setiap tahun ke market. Nah, nanti setelah halving 2028 ya, rewardnya tadi yang 3,125 itu dipotong jadi setengah, jadi 1,5625. Nah, angka 1,5625 itu nanti yang jadi angka baru buat perhitungan ini, ya. Dan inilah yang membuat setiap 4 tahun sekali supply barunya selalu semakin berkurang dan semakin langka. Oke, itu tadi penjelasan gua di video ini tentang supply dan demand dari Bitcoin. Semoga abis nonton video ini kalian jadi lebih paham kenapa harga Bitcoin itu nggak asal naik atau turun aja, tapi ada mekanisme jelas yang bikin supply makin terbatas, sementara demand-nya itu semakin brutal. Thank you buat yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian kalau kalian merasa video ini menarik dan bermanfaat. Dan stay tune karena di video selanjutnya gue bakal bahas faktor kedua yang lebih besar lagi pengaruhnya, yaitu global liquidity. See you in the next video.